ini masih banyak hidup di sungai-sungai dan ada kearifan lokal yang menjaga ikan ini dengan dijadikannya lubuk larangan, ya, sehingga ikan ini betul-betul saya di wilayah Sumatera ini masih terjaga dengan baik. Mungkin saya cepat saja. Nah, inilah mungkin ya, Pak. Jadi nanti adik-adik bisa kenapa kok kayaknya mirip segala macam, ya, nanti bisa dicari di literatur daripada masing-masing ikan tersebut. Nah, ini juga ada apa namanya status daripada ikan tersebut terkait dengan keberadaannya. Kenapa kita ikan tor, ya, yang kita lakukan? Yang pertama tadi, ikan ini adalah ikan asli Indonesia, ya, yang saya katakan ini adalah warisan budaya yang insya Allah ke depan ini kita jadikan sebagai ikan budidaya karena memang sangat potensial, ya, untuk dibudidayakan. Karena ini banyak sekali, Pak. Secara sosial, ekonomi dan medis, ikan tor ini adalah saya katakan cukup lengkap, ya. Di Jawa, Jawa Barat ikan ini adalah ikan keramat, ya, yang tidak sembarangan untuk bisa dikonsumsi, ya. Di daerah Sumatera Utara ini adalah sebagai ikan persembahan atau upa-upa yang pada setiap acara dari mulai orang itu lahir sampai meninggal keberadaan ikan ini harus ada, ya. Yang berikutnya adalah di Sumatera Barat ini kebanyakan lubuk larangan. Jadi ikan ini memang hanya dikonsumsi dalam waktu tertentu. Pasar ekspor pun jadi pasar untuk domestik cukup, ya, cukup terbuka, terutama untuk masyarakat Batak, ya, Chinese dan Padang. Sementara untuk pasar ekspor ini juga cukup terbuka, ya, ini untuk ke Hong Kong, Chinese, Malaysia, Singapura dan Macau, ya. Sementara untuk pasar domestik ini lebih ke arah kuliner eksklusif dan tradisi seperti tadi. Jadi ini memang sangat menjanjikan. Sementara dari sisi medis, ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ekowati, ini kadar albuminnya adalah setara dengan gabus, ya, yaitu sebesar sekitar 102 plus minus 2,9 miligram per gram, ya. Tapi kalau dari harga mungkin ini agak jomplang, ya, antara gabus dengan tor ini, sehingga mungkin nanti keefisienan dan keekonomian menjadi penting dalam hal budidayanya, terutama untuk kebutuhan medis. Ikan ini memang yang paling banyak saat ini adalah pada edukasi, wisata, konservasi, dan fishing sport. Ya, untuk yang wisata ini misalnya di Cigugur, Cibulan Kuningan, di Banyu Biru, ya, di Banyu Biru ini di Pasuruan, Jawa Timur, ya, di Sungai Janiah ini di Sumatera Barat. Sementara untuk konservasi, ikan ini sudah untuk menghuni sungai-sungai, Pak. Kita sudah coba bersama dengan Taman Nasional Gunung Ciremai, ya. Sementara untuk fishing sport ini di lubuk larangan itu menjadikan mereka sebagai ekonomi itu adalah untuk fishing sport. Nah, ikan ini kan masih ikan alam, masih ikan liar yang hidup di alam, ya. Sehingga untuk dijadikan ikan budidaya, maka ada yang namanya langkah menuju budidaya, yaitu melalui namanya domestikasi, ya. Ini ke arah nanti selain untuk budidaya adalah perlindungan spesies. Insya Allah, jadi kalau adik-adik nanti ikut dalam kegiatan ini, insya Allah adik-adik mungkin akan tercatat, ya, akan tercatat. Yang pertama adalah nanti sebagai ikut yang melahirkan ikan ini sebagai ikan budidaya. Yang pertama, yang kedua adalah akan tercatat mungkin sebagai pelaku dalam hal nanti perlindungan terhadap spesies, ya, seperti ini. Oke, berdasar tingkatannya, domestikasi ini memang kalau kita untuk tujuan budidaya adalah domestikasi itu ke arah sempurna, ya. Jadi saat ini kita lihat bahwa banyaknya spesies yang ada di Indonesia, ya, ini mohon maaf saya katakan ini sudah
juga karena terdomestik. Kalau sudah sempurna itu saya katakan itu relatif aman ya dari sisi konservasi. Tapi yang belum terkonservasi atau belum terdomestikasi, maaf, ini menjadi sangat rawan. Salah satu contoh yang sudah terjadi di kita adalah ikan ihan. Ihan ini sudah tampilnya. Bahkan mungkin di Chinese itu sudah yang itu sudah punah sama sekali ya yang paddlefish ini ya. Jadi ini upaya domestikasi kalau saya katakan merupakan upaya yang sangat strategis untuk dilakukan dalam untuk pengembangan yang kedua adalah oleh kita menjadi ketinggalan. Salah satu contoh saya katakan di sini ada balasak. Balasak ini ikan asli Indonesia yang banyak di Sumatera ya dan di Kalimantan. Tapi hari ini kita mendatangkan itu pada kita. Nah ini mungkin Pak, jadi adik-adik nanti akan mengikuti kegiatan riset yang akan kami lakukan adalah dalam rangka arahnya adalah domestikasi. Jadi untuk menghasilkan jenis ikan baru yang akan dibudidayakan melalui proses domestikasi. Di mana proses domestikasi ini panjang, Pak. Jadi ada dua pengujian secara umum, yaitu uji fenotip dan juga uji genotip. Ya, di mana ini banyak sekali aktivitas yang kita lakukan, di mana salah satunya adalah untuk melihat nilai toleransi terhadap lingkungan. Ya, di mana mungkin nanti adik-adik saya nanti di belakang ada apa yang kira-kira mau kita lakukan. Ya, jadi ini bisa kita uji terhadap lingkungan, itu terhadap suhu, salinitas, oksigen, pH, dan lain-lain. Ini status kita, riset kita terkait ikan tor. Ini saya katakan mungkin kita dari keempat jenis spesies yang kita lakukan, yang pertama adalah torsoro. Ini torsoro sudah dirilis domestikasi, ya, sudah di tahun 2011. Sehingga saat ini lebih ke arah penyebaran teknologi atau pengembangan teknologinya di masyarakat. Yang berikutnya adalah Tordorensis, ya. Jadi kita ini belum rilis domestikasi. Kita tahun ini masih pengujian menuju tahap domestikasi. Pun demikian dengan Tortambrides, ini sudah kita lakukan ya proses domestikasinya. Sementara untuk Tortambra sampai hari ini kita belum mendapatkan spesimen hidupnya. Sehingga kita mungkin terkendala untuk Tortambra ini, walaupun sampai hari ini saya terus hunting ya. Kemanapun saya mendengarkan informasi tentang Tortambra ya, saya kejar ikan ini. Mudah-mudahan ada nih nanti di Purwokerto ya, di Banyumas. Ini riset-riset ikan tor yang sudah kita lakukan ya dari perjalanannya sejak tahun 2007 sampai yang terakhir ini mungkin di 2020-2021. Nah, yang sedang kita lakukan, yang insya Allah tahun ini kita selesaikan naskah akademiknya adalah riset ikan Doronensis, ya ikan gariang, ya, ikan garing Doronensis yang banyak sekali ada di Sumatera. Jadi inilah mungkin gambaran riset-risetnya, Pak, ya yang kita lakukan. Jadi mungkin ini untuk BBI juga bisa, Pak. Jadi kalau kita mau lakukan domestikasi, ada ikan yang kelihatannya spesifik asli daerah tersebut, ini bisa lakukan domestikasi.